Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian kedua, seri yang ke-137. Kitab Mazmur pasal 137 di tepi sungai-sungai Babel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, dan Roh Kudus akan menolong untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah, ya Tuhan, kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-137 di tepi sungai-sungai Babel. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur pasal yang ke-137 ayat 8-9 berbicara tentang putri Babel. Personifikasi yang dipakai untuk Babel dan penduduknya adalah penghakiman Allah atas kerajaan Babel karena kesombongan dan kekejaman mereka. Dan akhirnya tiba waktunya Tuhan menggunakan kerajaan Media dan Persia untuk menjatuhkan dan menghancurkan kerajaan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Di ayat yang ke-9 pemazmur berkata, berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Apa artinya? Konteks ini mengartikan seruan terberat sebagai bentuk keadilan Tuhan
bahwa Dia akan memperlakukan dan membayar orang Babel dengan cara yang sama seperti mereka telah memperlakukan Israel. Ini bukan urusan pribadi pemazmur dari keinginan untuk balas dendam atau pertikaian darah. Namun sebagai gantinya, pemazmur menggunakan bahasa dari Nabi Yesaya yang merupakan wahyu ilahi yang menggambarkan akan runtuhnya kerajaan Babel. Lihat terang besar Alkitab Yesaya 13 ayat 16 yang berbunyi, bayi-bayi mereka akan diremukan di depan mata mereka. Begitu juga nubuat dalam memusnahkan orang fasik. Keadilan Allah akan dinyatakan dan semua orang akan mengakui bahwa Allah berkuasa dan bahwa Dia adalah Tuhan. Secara nyata memang banyak orang Israel sebagai orang buangan di Babel telah melihat anak-anak mereka dibunuh. Dan kehancuran yang dialami oleh Babel adalah pandangan tentang kehancuran terakhir dari simbol Babel murtad pada akhir zaman. Lihat terang besar Alkitab Wahyu pasal yang ke-18. Sahabat-sahabat firman, Mazmur pasal yang ke-137 ayat 1-6 sangat tepat disebut sebagai nyanyian tawanan yang menggambarkan orang Israel di tanah pengasingan. Para penyanyi Israel itu terdiam, sementara orang-orang yang menawan mereka mengejek dan meminta mereka untuk memainkan kecapi mereka dan menyanyikan salah satu lagu dari Sion. Hati para tawanan itu terasa berat. Catatan sedih dalam Mazmur ini adalah salah satu yang tidak pernah gagal untuk menarik simpati pembaca dari para tawanan yang tertekan dan berkecil hati. Sahabat-sahabat firman, mungkin kita tidak pernah tahu dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang tertawan di negeri asing, bukan? Tetapi kita semua pasti tahu rasanya, rindu dan kangen untuk pulang ke kampung halaman. Apalagi kerinduan yang sama itu untuk pulang ke sorga. Kita akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, baik orang tua, istri, suami, maupun anak-anak kita yang sudah lama berpisah. Dan bukan hanya itu saja, kesehatan yang sempurna kita akan peroleh dan kita akan bebas dari segala kejahatan dan dosa. Walaupun kita tidak tertawan secara badani di negeri asing, tetapi secara rohani, dunia yang kita tinggali ini adalah negeri asing dan bukan rumah kita. Tidakkah kita semua rindu untuk pulang ke rumah semawi? Mari kita pupuk rasa kerinduan kita untuk pulang ke sorga daripada melekat pada dunia ini. Dan Yesus rindu membawa kita pulang ke rumah sorgawi dengan syarat senang melakukan kehendak Allah dan hukum atau perintah-perintahnya tersimpan di dalam hati. Kejahatan tidak akan pernah muncul lagi. Firman Allah berkata, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Nahum 1 ayat 9. Hukum Allah yang telah dicela oleh setan sebagai kuk perhambaan akan dihormati sebagai hukum kemerdekaan. Ciptaan yang telah teruji dan terbukti tidak akan pernah lagi berpaling dari kesetiaan kepada Dia yang tabiatnya telah dinyatakan sepenuhnya di hadapan mereka sebagai kasih yang tak terduga dalamnya dan hikmat yang tak terbatas. Terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat Alfa dan Omega jilid 8 halaman 527 alinea ketiga. Oleh sebab itu sahabat-sahabat firman, mari kita bersiap sedia untuk pulang ke rumah sorgawi, karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Maha Kuasa. Dia mampu meredakan badai. Dia juga Tuhan yang mengasihi kita, yang tak akan membiarkan kita hancur, terhempas oleh badai kehidupan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Iman adalah mata yang dapat melihat Tuhan, betapapun hari begitu gelap gulita. Iman adalah tangan yang tetap memegang Tuhan ketika perjalanan hidup ini begitu sulit. Iman adalah hati yang penuh sukacita di dalam penantian dan